Ya, selamat pagi followermu semua dimanapun Anda berada. Waduh, saya kayak terlihat sedotan nih, wes entek lagunya ya. Pagi ini kita berjumpa lagi di Jandoman edisi hari Selasa ya. Sekarang hari Selasa. Kebetulan ini juga sudah tanggal 3 November. Gak kerasa kita sudah mengawali minggu pertama November. Wah, mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kesehatan. Alhamdulillah pagi ini cukup cerah ya daripada yang kemarin. Wah iki deng we iki. Mbakku gayu iki lumayan iki sih. Irit iki saiki rokok larang. Selamat pagi balawarmu semua dimanapun Anda berada. Ya cuaca cerah dan memang sore kemarin itu sempat hujan dan mungkin di beberapa titik hari ini sempat saya lihat tadi beberapa kiriman foto yang muncul viaduk masih tergenang air ya. Jadi sementara harus juga dialihkan karena memang luapan airnya cukup tinggi juga sehingga kemudian kendaraan juga agak kesulitan. Selamat pagi semuanya. Aduh, sudah tadi. Terima kasih juga kemudian buat nyapa teman-teman bola warmo yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Wah, ada siapa aja dulu? Ada banyak sekali. Terima kasih Mas Rio Seruput, Kang Dung, Mbak Kone Jian Jos. Iya. Kayu aja. Senantiasa selalu terima kasih yang senantiasa ikutan nimbrung dengan kita semuanya. Manfaat posting begini apa ya? Serius nanya. Ya, sampean standby dulu di sini ya, biar ada manfaatnya postingan ini. Rokok Timbe terima kasih Satria selalu wah UNR kalau sampean hanya lewat berarti nggak akan dapat manfaat apa-apa. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita pagi hari ini memiliki semangat yang sama. Saya akan membacakan beberapa informasi berita terkini. Beberapa di antaranya memang ini tentang kondisi banjir ya. Kemarin yang sempat masih menggenang di beberapa wilayah. Termasuk juga pembukaan dapur umum di beberapa titik. Termasuk yang di Kedung Ringin ya. Balangrejo, betul ya, Balangrejo ya. Itu juga bener ya. Ini juga sudah dibuka dapur umum dan juga dilakukan pendistribusian. Wah, saya melihat kemarin bahkan beberapa tokoh seperti Ketua DPRD juga ikut nyemplung di genangan air di Balangrejo ya. Wah, luar biasa ini. Kemudian juga ada beberapa kejadian laka lantas ini yang terjadi di Lekok, tabrakan dengan dam truk di Rejoso. Waduh, ini mulai ngarit. Ini kan sangat banyak sekali warga kita di Pasuruan Timur terutama yang kemudian biasanya iring-iringan ya sepulang dari cari rumput. Ini akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur sini di Lekok. Rejoso Lekok ini memang jalur yang sangat jalur cepat, jalur yang sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini juga cukup hati-hati bagi Anda yang kemudian melintas di jalur-jalur ini. Kemudian ini dijelaskan juga antara kendaraan dan pengguna bukan pengguna ya, dam truk ini yang kemudian menabrak sepeda motor ya, Nur Hasan, betul ya, adu banteng ya, ketika sepeda motor Nur Hasan langsung menabrak bumper depan truk, ia jatuh di aspal, luka berat, pelipis kanan, oh ya, hanya mengalami luka ini sepertinya. Ya, ini pengendara cari jerami begitu ya. Semangat iki karena di kawasan ini juga menjadi daerah penghasil, bahkan teman-teman yang sudah punya ternak bisa menghasilkan biogas yang luar biasa di sana, mandiri energi. Selamat pagi juga, ini juga berita duka yang kita terima kemarin sore petang ya, meninggalnya salah seorang Kapolsek Pandaan. Ya, beliau juga terkenal sangat ramah begitu, baik, dan saya juga mudah untuk berkomunikasi dengan beliau. Imade Suwardana, betul ya, yang Suwardana yang meninggal dunia kemarin sekira pukul 17.10 kalau tidak salah itu. Ya, memang kita belum mendapatkan secara detail, tapi memang beliau infonya sakit dan hasil swabnya memang mengarah kepada COVID-19, tapi kita tidak tahu secara detail karena belum mendapatkan keterangan secara resmi begitu. Beliau memang sangat giat, kita merasa kehilangan orang yang baik. Kalau di Purwosari memang
sempat ikut beberapa kali jamaah, ikut pengamanan, ikut naik ke panggung Hofilin ya, terutama di kru Hofilin yang diasuh oleh Romo Yai Soleh. Itu beliau sangat aktif sekali juga, meskipun konon memang ada perbedaan keyakinan gitu, tapi luar biasa bagaimana menjaga toleransinya Imade Suwardana. Semoga apa yang sudah diperbuatnya diterima begitu di sisinya. Ya, ini soal informasi berita duka juga. Dan yang terupdate detik ini juga ini masih ditutup ya, tapi pemotor tetap nekat terabas di jalur-jalur viaduk. Itu juga menjadi informasi kita di pagi hari ini, menyapa tentang jalur-jalur yang memang masih digenangi air banjir begitu. Jadi ini bahkan nerabas meskipun dengan resiko iki mogok ya. Ya, ini mati liwat mendi meneh gitu ya. Selamat pagi juga. Ini juga yang kemudian mengejutkan kita semuanya adalah aksi kriminalitas juga yang terjadi di mana ya? Di Ngoling yang kemudian awalnya memang disinyalir bunuh diri awalnya begitu, diakui oleh istrinya karena yang digorok lehernya ini pria yang bernama Eko, seorang pengamen begitu, yang profesinya sehari-hari seperti itu. Kemudian akhirnya entah konflik yang bagaimana, kalau ngakunya sih sering melakukan kekerasan terhadap istri sehingga kemudian tega menggorok suaminya sendiri. Ini juga menjadi apa ya, salah satu yang menyedihkan. Nah, kemudian polisi sudah berhasil mengamankan. Barusan ini ada juga yang ngirim di grup kita internal, teman-teman Bolowarmo ya, ada truk yang guling muatan paving di Jalan Pagak Kedung Boto. Info dari temen, ini guling di pinggir empung ini. Kayaknya dia agak minggir-minggir, mungkin tanahnya gerak ya. Selamat pagi, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, ini sebenarnya kalau bisa kita kontak, saya pengen ke Kapolres ya untuk menjelaskan bagaimana kemudian kejadian yang terjadi kemarin, termasuk rilis ya yang sudah disampaikan kaitannya dengan diamankannya salah seorang perempuan begitu yang diduga istri pelaku. Halo Dan. Ya, Mas. Ya, selamat pagi Dan. Ya, Mas. Ya, Dan mohon izin. Ini kan tadi kemarin kan sempat terbuka ada informasi yang dirilis juga kaitannya dengan yang di Nguling Dan. Itu seperti apa dan kronologinya Pak sehingga kemudian mengarah kepada istri Dan. Kebetulan saya lagi live Jandoman Dan. Sedikit aja Dan. Lah ini live. Ya. Live telepon langsung. Iya, Dan gimana Dan? Kemarin itu Iya. sudah diamankan Dan ya? Sudah, jadi kan seperti yang kita ketahui hari pas Maulid ya, hari Kamis ya, 29 Oktober di daerah Nguling itu dusun apa tuh Beranang ya. Nah, itu digegerkan adanya penemuan laki-laki dalam keadaan meninggal, di lehernya digorok. Nah, pada hari itu juga pengakuan dari istrinya dibantu keterangan dari Bu Leknya bahwa yang bersangkutan mengalami sedikit gangguan jiwa sehingga bunuh diri. Nah, itu pengakuan pertama dari istrinya pada hari itu. Namun kami dari Polres Pasuruan maupun Polsek Nguling tidak serta-merta mempercayai keterangan dari istrinya, sehingga dilakukan olah TKP, dan dari olah TKP tersebut ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan, termasuk ketersesuaian antara keterangan para saksi. Banyak yang tidak sesuai dan janggal dengan keterangan si istrinya SA itu, Sylvia itu. Dari keterangan yang janggal, bukti-bukti yang ada, kami konfrontir kembali ke tersangka, dan akhirnya tersangka menangis mengakui perbuatannya. Nah, itu sehari lebih ya, hampir 2 hari setelah itu baru mengakui. Sebelumnya memang diakui bunuh diri dan ya sama si istri itu ya, untuk menutupi istrinya, ya, untuk menutupi perbuatannya. Apa alasan yang menjadi motif ketika dilakukan dan
galian keterangan dari tersangka ini? Ya, dari tersangka keterangannya kami dapat motifnya bahwa tersangka sakit hati oleh perlakuan suaminya selama ini. Jadi suaminya sering kerap kali memukuli di tersangka, kemudian terakhir hari itu memaksa untuk mengambil uang tabungan dari istrinya sejumlah 500.000. Padahal uang tabungan tersebut rencananya akan diberikan kepada anaknya yang di Malang. Akhirnya pada dapat kesempatan itu ya. Iya, jadi pada saat itu uangnya diambil, dirampas di tabungan, si istrinya berusaha mengambil kembali, namun tersangka korban menendang perutnya hingga jatuh. Dari setelah itulah sakit hati istrinya menumpuk, dan pada saat ke belakang ke dapur melihat pisau dapur, disitulah timbul niatnya untuk membunuh suaminya. Aksi yang dilakukan ini sendirian atau ada tersangka lain yang harus dari hasil pengembangan, Dan? Sementara ini dari keterangan dan bukti-bukti yang ada, istrinya melakukan sendirian. Jadi pada saat suaminya tertidur lelap di musola itu, di TKP, di dalam rumah, nah istrinya langsung duduk di atasnya sambil memegang kepalanya dan menggorok lehernya. Informasi tambahan karena mungkin bobot istrinya juga wajar. Karena bobotnya memang istrinya besar, ya wajar untuk nimpa suaminya tidak bisa melawan dan langsung digorok dalam keadaan tidur lelap. Jauh ini sudah diamankan, Dan ya. Dan gimana untuk sanksi dan sebagainya, Dan kaitannya dijerat dengan pasal berapa gitu mungkin? Ya, istrinya dijerat dengan pasal 338 KUHP, yaitu dengan sengaja menghilangkan atau merampas nyawa orang lain dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. 15 tahun penjara, 15 tahun penjara. Ini katanya memang sempat menggunakan beberapa obat-obatan gitu, dan sehingga apakah di saat yang sama juga seperti itu? Betul. Jadi dari hasil penyelidikan kami diketahui bahwa suami istri ini kerap seringkali mengkonsumsi jenenge obat berbahaya, pil kucing ya, sebutannya pil kucing atau pil koplo biasanya itu ya. Pil kucing. Ya, pil koplo. Nah, itu kerap kali mereka mengkonsumsi itu sehingga akibat konsumsi obat pil koplo atau pil kucing itu, itulah yang mengakibatkan emosi mereka tidak stabil atau bahkan tidak merasa untuk tega untuk membunuh lah. Jadi akibat obat-obat itu sebenarnya ini yang perlu digarisbawahi bahwa penggunaan obat-obat keras ini sangat berbahaya bagi emosional seseorang ya. Baik, dan terima kasih atas sharingnya pagi ini. Mohon maaf langsung dadak saya. Tapi luar biasa ini dengan. Matur nuwun, Dan. Terima kasih. Selamat bertugas. Jaga kesehatan. Selamat bertugas. Masih. Ya, KP Arman, Kapolres Pasuruan Kota sudah memberikan penjelasannya. Saya memang lagi langsung nodong tadi ya, karena memang kejadian ini kemarin sudah dirilis dan Anda juga bisa membacanya secara langsung dari wartabromo.com kaitannya dengan beberapa peristiwa aksi pembunuhan ya, terbongkarnya aksi pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya sendiri dengan cara menggorok leher suaminya. Ini memang tadi sempat disebutkan Balong Anyar ya, Balong Anyar ya. Mana ya tadi? Beranang apa bukan ya? Jadi itu memang terjadi di Kecamatan Nguling, Desa Nguling, Kecamatan Nguling kalau tidak salah itu yang benar. Jadi memang ada dua kejadian. Mungkin yang sebelumnya memang dari Lekok dan sudah juga berhasil diungkap. Wah, luar biasa ini teman-teman dari Satreskrim Polres Pasuruan juga dan jajarannya. Selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita di pagi hari ini. Terima kasih Cak Fanani dan kau sisip. Aku penggemar setia loh. Kirim Wonerjo dan wah mantap. Terima kasih. Gue tak golek cetakan yang banyak ini. Saya yakin Wonerjo di Mas. Wonerjo. Oh Cak Fanani disapa ini. Wonerjo mana? Om pengen jawab pertanyaan Wahyu NR. Oh ya, saya sudah menjawabnya dengan silakan dipantau sendiri begitu ya.
Terima kasih Cak Fanani pakai jangan. Nah ya, dilanjut Cak Fanani, terima kasih atas informasinya. Itu tadi suara dari Kapolres Pasuruan Kota yang menjelaskan tentang kejadian pembunuhan, aksi pembunuhan oleh istri terhadap suaminya. Wah, tega sekali ini. Karena memang dampak buruk dari pil kucing tadi atau pil koplo yang seringkali dikonsumsi oleh sang istri begitu. Waduh, ini bahaya sekali ya. Dan akibatnya memang saat ini sudah diamankan, ancaman hukumannya maksimal sekitar 15 tahun nih Mbak E tadi ya. Selamat pagi, terima kasih juga kami sampaikan ini juga terkait dengan lokasi viaduk Gempol. Ini kondisinya juga masih tertutup ya, masih ditutup. Pemotor nekat terabas banjir. Tadi saya sempat sudah membacakan bahwasanya banjir di wilayah Gempol Kabupaten Pasuruan tak kunjung surut sampai pagi ini. Jalan masih ditutup tapi pengguna tetap nekat nerobos. Saya lihat ini juga teman-teman di lokasi juga sudah mendapatkan fotonya dari teman-teman di jalan raya yang kemudian banyak pengendara yang tetap nekat nerabas. Tadi juga sempat kita baca beberapa keluhan dari teman-teman yang akhirnya mogok di tengah jalan begitu. Ya, ini tadi juga soal wafatnya Kapolsek Pandaan ya, AKP Imade Suwardana. Ya, ini juga data dari BNPB. Ada sekitar 597.000 warga Kabupaten Pasuruan beresiko terpapar dampak banjir. Ini kita sampaikan data dari BNPB, 597.000 warga Kabupaten Pasuruan beresiko terpapar dampak banjir. Banjir benar-benar menjadi ancaman serius warga Kabupaten Pasuruan, bahkan hampir separuh warga kabupaten beresiko terpapar dampak banjir. Waduh. Ini disampaikan dalam siaran pers BNPB begitu ya. Hasil kajian INARIX yang dilakukan Kabupaten Pasuruan memiliki kajian bahaya sedang hingga tinggi untuk bencana banjir. Wah, ini pemerintah harus jelas ini bagaimana kemudian melakukan upaya preventif ya. Cakupan wilayah yang masuk dalam kategori bahaya ini mencapai lebih dari 32.000 hektar. Sedangkan melalui kajian risikonya bisa sekitar 597.000 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan bisa terpapar bencana banjir. Ini bisa karena dampak ini bisa terhadap populasi, kerugian fisik, kerugian ekonomi, hingga potensi kerusakan lingkungan begitu. Ya, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Kita diawali dengan kejadian yang cukup miris terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan. Ada juga informasi kemarin ini ada bangunan juga di SDN Genton yang ambruk begitu. Ada 2 ruang kelas yang terletak di sisi utara sekolahan, kerangka atapnya jatuh. Ini sepertinya di dekat SDN, di komplek ya, SDN Gentong, Kota Pasuruan. Ini ambruk mana? Kemarin juga sempat menewaskan 2 orang siswa ya. Lali sampean. Iya, betul ya ini ya. Di SDN Gentong, Kota Pasuruan, kali ini ambruk yang biasanya dipakai untuk anak-anak begitu ya. Nah, ini juga dijelaskan oleh Pak Kepala Dinas Mu'alif Arif yang katanya menjelaskan bahwasanya memang 2 ruangan ini ambruk begitu. Saya coba untuk menyapa juga Pak. Mudah-mudahan bisa terkomunikasi bagaimana kejadian yang kemarin itu. Jadi atapnya ini akhirnya terjatuh begitu ya, ambruk begitu. Karena memang kondisinya sepertinya sudah tidak ditempati. Jadi ini tidak sama dengan yang kemarin memang, tapi di sebelahnya, dan sudah tidak jarang digunakan, apalagi sekarang kena COVID sudah tidak sudah tidak lagi ditempati, sudah cukup lama begitu. Terima kasih, selamat pagi bagi Anda yang bergabung. Jadi beberapa informasi kejadian terutama di saat ini bencana-bencana alam yang masih menyapa lagi, apalagi musimnya sudah berbeda, musim hujan, musim penghujan yang intensitasnya seperti tadi sudah disampaikan oleh data dari BNPB bahwasanya memang cukup rawan juga kaitannya dengan bencana banjir. Ya, saya akan mencoba juga untuk
menyapa ya beberapa teman-teman, mungkin bisa ini Pak Koko mungkin bisa memberikan penjelasan katanya dengan kejadian yang tadi dari Kominfo katanya dengan Waalaikumsalam. Ya, Pak Koko repot ini. Iya sedang ada tamu piye Mas. Oh iya, Pak Koko mungkin ini juga kaitannya dengan kehumasan Pemkot ini. Kemarin ada beberapa kejadian gimana? Lembaga pendidikan yang sempat ambruk itu tahu Pak Koko ya, kaitannya dengan di SDN Gentong itu Pak Koko ya. Tahu, ya. Tapi memang belum secara detail Mas Yogi. Belum secara detail, secara teknis saya belum tapi tahu. Apa Pak Koko yang tahu Pak Koko mungkin itu yang terjadi atau mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Koko? Jadi gini Mas Yogi, ya. Kaitan itu nanti saya konfirmasi dulu lagi lah. Secara teknis saya kemarin seharian rapat COVID dengan DPR, jadi memang belum mengerti secara detail. Nanti saya salah ngomong. Ya, siap. Berikutnya akan saya konfirmasi lah Mas Yogi. Kaitan itu ya. Siap. Terima kasih Pak Koko. Mungkin. Oke, tenun. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. Ya, Pak Koko, Humas Pemkot Pasuruan, mungkin yang Kepala Dinas Kominfo Kota Pasuruan yang mungkin tadi sempat kita konfirmasi dengan beberapa kejadian. Tapi beliaunya memang kurang tahu secara teknis. Tapi informasi yang kita dapatkan, bangunan yang ambruk itu, saya tadi mencoba untuk menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Pasuruan, Pak Mualif Arif, tapi belum diangkat. Jadi saya coba ke Dinas Kominfo kayaknya. Tapi sebenarnya detailnya belum. Memang dari data yang kita dapatkan ada 2 ruang kelas yang terletak di sisi utara sekolahan. Kerangka atapnya jatuh di sisi luar ruangan kelas dan puing-puing gentengnya berserakan. Itu. Jadi ini memang dulu ambruknya 4 ruang kelas SDN Gentong pada November 2019 silam. Nah ini yang di komplek yang sama gitu. Terima kasih, selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita di Jandoman pada pagi hari ini. Sebenarnya banyak informasi yang kita bagikan kepada Anda terkait dinamika di Kota Pasuruan juga. Oh iya, debat Pilwali Kota Pasuruan akan digelar kalau tidak salah tanggal 8 November ya. Ini debat kedua begitu. Nah ini juga akan dilakukan. Ya ini masih seputar tentang beberapa dinamika yang terjadi di wilayah Kota Pasuruan dan sekitarnya. Ya, ini mungkin saya bisa, kalau bisa kemarin sepertinya cukup atraktif juga ya Ketua DPRD. Mudah-mudahan Ketua DPRD lagi longgar ini kayaknya. Yang sampai harus berbagi langsung begitu di kedalaman air banjir. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung atau saat ini bergabung, Anda sedang menyaksikan Jandoman bersama kita yang kali ini temanya macam-macam sih, dicampur aduk. Ono yang meninggal karena COVID, ada yang meninggal karena COVID itu ya. Kita juga belum dapat data secara real sebenarnya. Ini juga perlu kita klarifikasi juga ini ya, biar jelas ini ya. Ya, selamat pagi menjelang siang bagi Anda yang sudah bergabung dengan kita. Sepertinya kita belum bisa terkoneksi. Jadi ini juga ada informasi ya. Ada informasi mana saya terus mari ngomong ini. Ada informasi juga terkait dengan rencana kedatangan Menteri Pertanian ke salah satu perusahaan di kawasan Rejoso. Karo iki katanya kayak nopo ini. Ya, ini sepertinya juga bisa menjadikan catatan juga ini. Ya, kita break sejenak untuk melanjutkan informasi selanjutnya. Selamat pagi bagi Anda, sukses selalu.
Ya, selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita di pagi hari ini. Wah, ini sepertinya ini saya juga mencoba. Mudah-mudahan ini langsung bisa ya. Ya, memang beberapa peristiwa mulai banjir dan sebagainya ini juga bisa menjadikan catatan juga bagi beberapa teman-teman katanya dengan kondisi terkini. Banjir yang saat ini masih melanda beberapa titik di wilayah Pasuruan, dan kalau kondisi seperti ini memang agak sulit juga ini karena memang cuacanya sudah mulai penghujan, dan data dari BNPB sendiri juga ini bisa cukup meluas gitu apabila intensitas, nah ini mendung lagi nih sepertinya. Selamat pagi bagi Anda yang masih bergabung dengan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sudah mengawali minggu ini di November ini tetap dalam kondisi yang penuh dengan semangat ya. Ya, informasi saya ulang mungkin yang baru bergabung ya, kondisi air masih menggenangi di kawasan viaduk begitu untuk wilayah Gempol. Jadi Anda yang kebetulan lewat di sana cukup harus hati-hati juga. Beberapa tindakan kriminalitas ini juga masih terlihat ini ya. Ini malah di Keraksaan ya ini ya. Dari Probolinggo ini kita juga bisa membacanya beberapa informasi kaitannya dengan siswa MTS bersama 2 pemuda teler. Waduh. Ini diamankan oleh petugas di Satpol PP juga. Ini menemukan, waduh, wis gak sekolah arah ini. Jadi malah aneh-aneh ya. Ini juga pengaruh dan dampak negatif juga yang terjadi di masyarakat kita, anak-anak kita yang kemudian akhirnya malah aneh-aneh begitu ya. Ini diamankan oleh petugas Satpol PP Kabupaten Probolinggo tengah pesta miras di siang bolong. Ini ternyata siswa MTS bersama 2 pemuda. Ya, ini saya lagi terhubung dengan Pak Ketua Dewan ini sepertinya. Assalamualaikum. Salam ya. Waduh, capek kayaknya ya barusan dari ikut terjun ke banjir. Ikut terjun ke banjir kayaknya suaranya agak capek ini. Iya, kemarin itu yang di Beji ya, di anu Pak. Oh, di Kedung Ringin. Ya, di Kedung Ringin. Oh ya. Waduh, itu sampai setinggi dada. Gimana itu ceritanya, Pak Dian? Mungkin ini bisa sharing juga ini buat ya, ini kan langsung terjun ini. Kondisinya memang kondisi ini kan sering 12 tahunan katanya kan, memang sering tiap tahun gitu. Gimana Pak Dian melihat kondisi-kondisi di titik itu, mungkin langsung bagi-bagi makanan juga. Sampai pagi ini belum surut kayaknya ya. Iya, belum. Informasinya masih tergenang lah. Gimana Mas Yogi? Iya, ya saya mau nanya soal itu juga sih. Apa mungkin yang bisa menjadikan masukan juga kan? Paling tidak selain kita melakukan tindakan bagi-bagi bantuan ketika ada kejadian, terus mungkin apa yang ingin didorong dan ingin disampaikan dengan kejadian banjir yang rutin, kemudian kondisi di titik-titik itu gimana Pak Dian? Melihat ini Pak Dian. Ya, di Kabupaten Pasuruan itu kan sebenarnya sudah terpetakan ya. Ya. Peta banjir setiap tahun, juga peta kekeringan setiap tahun ini kan sudah terpetakan, sebenarnya tinggal penyelesaiannya. Nah, salah satu penyelesaian yang menurut saya cukup jitu selama ini yaitu normalisasi beberapa sungai utama ya, aliran sungai utama yang melintasi Kabupaten Pasuruan. Sebagai contoh Mas Yogi, yang menurut saya terbukti jitu itu normalisasi Sungai Kedung Larangan. Itu kan dilakukan 2018, 2019 ya, Multias ya. Ya. 17. Nah, di 2 tahun di Kalianyar itu tidak pernah banjir. Jadi di normalisasi Sungai Kedung Larangan yang
sedimentasinya luar biasa ya. Ya wajar lah karena memang air itu kan dari atas, dari hulu, dari gunung atau dari daerah-daerah atas itu mengalirkan ke sungai. Sederhana logikanya kan begini, sungai misalkan Gedung Larangan lebar 50 meter, kemudian kedalaman 20 meter ya, 10 sampai 20 meter. Nah, sebelum dinormalisasi itu kedalamannya hanya 2 sampai 5 meter. Mestinya daya tampungnya kan 50 meter kali 20 meter misalkan ya. Itu kan sudah 100 kubik per meternya. Nah, kali anggap misalkan sepanjang 5 kilo. Nah, kemudian dangkal menjadi 2 sampai 5 meter. Itu kan daya tampungnya kan berkurang sampai 80%. Sementara debit airnya, kalau kita baca jurnal-jurnal internasional, debit air kita ini kan naik setiap tahun ya. Curah hujan kita kan naik. Sekian mili per curah hujan. Logikanya kan memang daya tampung sungai kita tidak mampu. Ini yang di hilir ya, yang di bawah. Jadi di Beji itu kenapa rutin dan sampai kemarin masih paling parah menurut saya? Paling parah. Ya karena 2 sungai di sana ya, Bangiltak ya, Kalimati sama satunya Orati ya, yang dari Gempol itu kan memang belum tersentuh gitu loh. Oh iya. Belum tersentuh dan berbarengan. Iya kan rencananya kan tahun ini ada, tapi kena refocusing, kena COVID kayaknya tertunda ya. Kayaknya tertunda. Itu kan memang usulan kita ke kementerian dan provinsi ya, karena itu memang tanggung jawab pusat dan provinsi untuk normalisasi beberapa sungai kita, termasuk Sungai Welang di Keraton, kemudian Rejoso ya. Nah wajar menurut saya banjir itu ya memang wajar. Kenapa? Karena curah hujannya tinggi, kemudian airnya dangkal, sungainya dangkal, kemudian lautnya pasang. Ya katinang di Banyune ya. Dan lokasinya juga ada pas di hilir yang bersentuh dekatan langsung dengan laut begitu ya memang. Iya. Kalianyar kemarin kan yang hujan pertama yang sangat deras itu kan juga banjir ya, artinya banjir, tapi kan lewat karena sungainya kan sudah normal gitu loh. Begitu air laut surut, ya sudah hilang. Karena sungainya sudah normal. Nah di Beji kenapa nggak surut-surut? Meskipun air lautnya sudah surut, misalkan ya, jam sekian itu kan air laut surut ya. Jam 12 malam itu kan mulai surut. Ya karena sungainya dangkal, jadi banyu nggak bisa lewat. Jadi banyunya menggenang ya. Kerasan di situ. Kata Melayu nang laut, sungainya lebih tinggi. Tapi ketika kita juga lihat beberapa sharing video sampean yang sampai setinggi dada ini kan sangat, ini rendah sekali atau bagaimana melihat ini? Rendah sekali. Jadi itu yang sampai dada itu di halamannya. Jadi halaman-halaman rumah penduduk itu sampai rata-rata dada ya. Setidaknya di perut lah. Minimal di perut kalau di halaman rumah. Kalau di jalan dan di dalam rumah itu kira-kira sepaha, selutut sampai paha lah. Selutut. Karena masyarakat sudah tahu ya meninggikan rumahnya ya, kayaknya ya. Sudah ada seperti itu. Ada tapi sangat sedikit. Kemarin yang saya lewati yang paling dalam itu hanya satu rumah yang air yang tidak masuk. Karena tingginya sudah 1 meter dari jalan. Sepertinya begitu. Jadi air itu kira-kira 60 cm lah di masuk rumah itu sampai 70 cm. Karena setiap tahun bahkan sering akhirnya orang juga sudah nggak mau diajak ngungsi ya. Kalau yang sudah beradaptasi, sudah akrab berarti dengan kondisi. Gimana? Yang punya kemampuan ekonomi mungkin tapi yang sebagian besar masih ya, contoh yang satu gang itu yang saya lewati kemarin, hanya satu rumah yang tidak sampai nggak tergenang ya. Sisanya seluruhnya kasihan. Ya Allah. Nah memang solusi utamanya memang harus ini ya, harus dinormalisasi itu ya, salah satu solusi paling efektif ya saat ini begitu. Menurut saya nggak ada solusi lain. Nah gimana kan air itu kan cari jalan, jalan ke laut. Cari jalan ke laut. Ya untuk solusi jangka panjang dan solusi lainnya tentu di hulu daerah tangkapan air kita juga perbaiki.
Ya, pohon-pohon yang terus mulai gundul. Mulai tua, kemudian pohon-pohon yang punya resapan tinggi ya, misalkan kayak beringin, kemudian kuning, dan lain-lain lah. Ya, karena sebenarnya petanya sudah jelas daerah mana yang sering kali kena dan sebagainya, ini kan sudah tahu semua. Jadi mungkin ini kaitannya dengan persoalan anggaran. Sudah hafal. Masih di persoalan sama dengan di mana di keraton itu ya kan tahun ini rencananya. Itu. Sebagian tahun ini untuk temboknya itu apa namanya parapetnya itu ya. Cuman normalisasinya kayaknya belum karena kena refocusing ya. Itu kan memang alirannya dangkal semua, jadi seperti di Rejoso, itu kan juga sungainya belum dinormalisasi ya. Jadi saya pernah juga ke Rejoso, pernah saya cerita kalau tidak salah Mas Yogi. Jadi di ujung, di hulu ya, menjelang ke laut, itu kan ada gundukan ya, semacam bukit ya, gundukan tanah lah, karena itu terus dari atas gunung. Dari atas, jadi sedimentasi di situ. Dari atas di bawah terus, sedimentasinya itu lebih tinggi itu daripada lautnya itu loh, daripada airnya. Jadi kalau air masuk ke sana, ya mesti balik ketika air laut pasang kan mental gitu. Jadi balik lagi ke daratan. Jadi ya memang parah emang, lama sekali kan sungai kita ini. Ya, tidak dinormalisasi, mungkin 30 tahunan ya. Itu memang karena proses anggarannya cukup besar atau bagaimana kemudian ketika kita melihat seperti ini? Ya di luar satu anggarannya besar, yang kedua bukan kewenangan kabupaten ya. Jadi itu selalu kita dorong ke pemerintah pusat dan provinsi. Cuman memang daya dorongnya ini harus rotok mekso. Saya contohkan, yang saya contohkan 2016 ya. Saya ingat itu yang banjir besar, saya terus kemudian kumpul sama teman-teman PWI di kantor PWI itu. Terus besoknya kan saya langsung ke Pak Menteri langsung itu kan sama Pak Bupati difasilitasi oleh seorang teman di Jakarta. Ketemu Pak Menteri langsung. Karena sama ketemunya sama Pak Menteri langsung, Pak Basuki waktu itu Menteri PUPR ya. Agak mintanya itu coroan lu rotok makso itu. Yang banjir di keraton waktu itu parah itu loh. Bener. Kemudian dijanjikan oleh beliau tahun depan. Nah akhirnya kan tahun depan dianggarkan kan besar-besaran tapi kan bertahap ya. Karena kalau kira-kira 1 triliunan lah. Kalau semua sungai dibar. Wah ini agak terputus. Ya, kita terputus sepertinya ini dengan Mbak Dion. Ya, mungkin itu cukup memperjelas beberapa. Ya, mohon maaf terputus. Terputus Mbak Dion. Oke, terima kasih. Ya, jadi menurut saya harus ada dorongan yang serius lagi, lebih serius lagi ya. Betul. Ke pemerintah pusat. Saya berharap sih wakil-wakil kita yang di Senayan juga mendengar soal ini lah. Ya, betul. Ada Pak Misbahun, ada Bu Anies, ada Pak Mullah Siddiq, ada siapa lagi yang dari Pasuruan ya? Mufti, ada Mufti. Ya, ada Dr. Mufti. Ya, semua yang dapil sini lah, dapil Pasuruan ada Mas Reza, Faisal Riza, ya, ada Hasan. Karena ini kan mengganggu nasional ya, jalur transportasi nasional ya. Oke, ke Surabaya, Bali lah. Oke, Mas Yogi. Terima kasih atas berbaginya. Siap, ya. Assalamualaikum. Geng. Assalamualaikum. Ya, itu Pak Dion sudah berbagi informasi. Ya, selamat pagi. Saya juga akan menghubungi teman-teman Dewan ya. Wah, ini Pak Andri tadi sempat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kangen. Perintah. Tiba-tiba di lini masa Facebooknya berduka ini, waduh. Dan dulur dewe gitu ya. Orang baik, bener orang baik beliau. Orang baik. Ya, ini juga gimana? Sampean punya kesan tersendiri dengan beliaunya ini yang kemudian ya termasuk juga sama-sama giat ya dalam proses penanganan. Iya. Di Pandaan. Awal itu beliau masuk sini itu masuk Pandaan kalau tidak salah awal-awal Maret awal-awal Covid lah pokoknya. Ya, dari Purwosari dulu ya. Awal Covid. Ya, dari Purwosari. Saya ingat banget tanggal 18 Maret.
18 Maret saya nyemprot pertama sama beliau. Oh ya. Di Jenggo, di Polsek, di apa. Dan itu kan terus berlanjut. Pandangan kan ada grup sosial ya, namanya Pandangan Peduli. Betul. Wah, beliau cukup luar biasa. Sabtu Minggu apel waktu physical distancing dulu, waktu Sabtu Minggu Pandangan nggak boleh kendaraan lewat. Ya beliau selalu di depan. Jadi yang ngasih arahan ke teman-teman semuanya itu beliau. Baik banget beliau. Sampai akhirnya kita boleh beraktivitas, beliau keliling lagi, sosialisasi, nyampaikan beberapa kegiatan saya konsultasi sama beliau. Waktu sama UMKM itu, local union itu. Dan gimana? Ya saya ikut. Ya semoga beliau diterima lah. Ya, betul. Kuat. Paling tidak itu kan juga menjadi salah seorang pahlawan kita lah bahasanya, yang cukup membantu. Betul. Meskipun awal-awal yang COVID keluarga kena COVID, saya sama beliau turun ke rumah-rumah waktu itu kan juga sama beliau, sama Pak Nanamel kan. Ya beliau pahlawan lah, bener pahlawan. Betul. Beliau nggak kepengen sebaran COVID naik, malah ya sekarang beliau sendiri gitu loh. Iya, beliau sendiri ya. Pak Andre, mungkin ini juga bisa menjadi catatan kita kan, bahasanya catatan kita. Kenapa kemudian sampean ini kepingin juga mendorong ini, harus diingatkan juga masyarakat juga. Kemudian ketika sudah seperti ini kondisinya, gimana Pak Andre? Paling tidak. Ya artinya begini pemahaman saya ya. Ya memang bukan dirahasiakan atau apa. Beliau sakitnya hampir 2 minggu memang naik turun. Ada komorbidnya juga dia. Iya betul. Nah, prinsipnya gini, walaupun kita di Kabupaten Pasuruan, ini kan sudah tidak merah lagi. Ya. Orange kuning sekarang kita kan. Ya. Tetapi pada faktanya kan masih ada. Pada faktanya masih ada dan apalagi penghujan kalau pemikiran saya nggak tahu medis ya, penghujan itu kan kalau pagi ya syukurlah, walaupun malam hujan deras, pagi masih ada sinar matahari, kita masih tetap berjemur. Kalau menurut saya itu masih penting, dan physical distancing, pakai masker dan segala macam, ya tolonglah masyarakat juga harus tetap disiplin. Betul. Karena faktanya beliau yang sudah sangat disiplin kayak gitu pun. Iya benar. Ya makanya sekali lagi kalau ada komorbid, ada bawaan ya jantung, diabetes dan segala macam, itu sangat mudah keserang. Beliau nggak ngerokok loh. Iya, nggak ngerokok, benar. Beliau bukan perokok. Tahu gitu. Beliau bukan perokok. Makanya nanti kan diasumsikan yang macam-macam dan segala macam. Ya memang faktanya kan rekam medisnya begitu. Gitu. Hati-hatilah. Tetap berhati-hati, nggak boleh takut banget, nggak boleh. Tapi ya protokol kesehatan harus tetap diperketat. Walaupun kita sudah tidak zona merah lagi. Itu Mas Yogi. Ya mungkin upaya-upaya yang harus lebih didorong lagi lah, dengan di Dewan kaitannya juga dengan alokasi anggaran kan juga masih cukup ada untuk cukup kemarin hitung-hitungan kita itu kan hampir. Wah ini kok beratus ya. Nggak salah 180. Ya itu untuk halo. Waktu rapat terakhir kita September itu posisinya masih ada 40-an lah, masih cukup lah. Sekarang kemarin kok kebetulan saya juga kalau nggak salah. Halo. Ya halo. Halo. Siap. Telepon biasa. Halo. Siap, bisa kok, Pak Andre. Halo, bisa terdengar. Halo. Putus. Halo. Ya terputus sih, ngomong anggaran kok tiba-tiba terputus. Sejak tadi ngomong pas anggaran itu tiba-tiba kok mau hilang satu-satu gitu. Iya Pak Andre. Iya pas ngomong anggaran aja tiba-tiba menghilang gitu dikit. Halo. Ya siap terdengar. Iya Mas. Siap. Ya. Saya kontak lah dengan teman-teman di gugus tugas ya agar ini terus sekaligus kemarin saya cek anggarannya sore kemarin
masih ada. Kisaran masih 15-an M lah kalau tidak salah. 10 apa 15 gitu lupa. Ya, sangkanya masih ada lah. Cukup kalau hitungan kita kan sudah November kan. Ini sampai di makanya skemanya kalau sekarang kan nah. Halo? Iya, halo, siap. Halo? Halo, Pak Andre. Wah, ada banyak. Ya, paling enggak itu kan kita paling tidak kita kan tidak hanya di BTT COVID, Mas Yogi. Paling enggak yang BTT non COVID. Hari ini sudah mulai musim penghujan. Kita lihatlah kemarin beberapa daerah sudah sudah mulai banjir dan segala macam ya. Kemarin itu yang kita kita tekankan kepada kemarin kan kita tambah kalau tidak salah 4,7 M untuk yang bantuan tunai BTT di luar COVID, bukan ya semacam itulah, kayak maunya ada jembatan jebol karena banjir yang sifatnya tidak permanen, harus dibronjong atau bagaimana, itu kan boleh. Jadi untuk penanggulangan bencana. Itu makanya skemanya begitu sampai di Desember. Makanya kemarin kan anggarannya kan kecil, makanya kita inisiatif kemarin untuk Oke. Siap, terima kasih Pak Andre atas terima kasih atas informasinya. Mungkin matur nuwun ya. Nggih matur nuwun, semoga sama-sama sehat ya, jaga sehatnya. Amin. Oke, terima kasih Pak Andre. Nggih Mas Yogi, nggih matur nuwun nggih. Waalaikumsalam ya. Ya, itu tadi suara Andre Wahyudi dan terima kasih atas perhatiannya. Wah, ini sudah cukup lama juga ini kita nimbrung di sini hampir setengah jam. Terima kasih Mas Jupet juga yang hadir, Beji Sumber Suku Aman Tentrem hadir. Ainul yakin lokasi Warkopen di Mina, aku pengen ngopi kono di siap-siap. Iya. Ini nanti kita sharingkan alamatnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bola Warmo yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.